Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan video kegiatan penelitian yang berjudul Analisis Pelaksanaan Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda, studi kasus Kecamatan Dewantara, Aceh Utara dengan baik dan tepat pada waktunya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Febrira, NIM 170304132. Saya adalah mahasiswa Stambuk 2017 di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, sebagai bentuk rasa syukur, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Insinyur Satya Negara Lubis MEC selaku Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dan selaku Ketua Komisi Pembimbing yang banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, memotivasi, dan membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini dan selama masa perkuliahan. Kemudian, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Insinyur Muhammad Jufri MSI selaku Sekretaris Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dan selaku anggota Komisi Pembimbing yang banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, memotivasi, dan membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini dan selama masa perkuliahan. Kemudian, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh dosen Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, khususnya dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada saya selama masa perkuliahan. Kemudian, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. Namun demikian, saya menyadari masih terdapat kekurangan karena keterbatasan dan kendala yang dihadapi. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Pupuk urea sangat bermanfaat untuk lahan pertanian. Pupuk urea mengandung nitrogen sehingga dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman, memudahkan proses fotosintesis dan menghasilkan lebih banyak klorofil. Salah satu produsen yang memproduksi pupuk urea bersubsidi ialah PT Pupuk Iskandar Muda yang berlokasi di Aceh Utara. PT Pupuk Iskandar Muda memiliki kewajiban untuk mendistribusikan dan menjamin pasokan pupuk urea bersubsidi tersedia di kios pengecer resmi dalam jumlah yang cukup dengan harga yang tidak melebihi untuk para petani yang terdaftar di RDKK. PT Pupuk Iskandar Muda harus melaksanakan pendistribusian pupuk urea bersubsidi dengan memenuhi prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Dalam penelitian ini, yang menjadi produsen pupuk bersubsidi adalah PT Pupuk Iskandar Muda, sedangkan konsumen akhir adalah petani yang berada di daerah penelitian. PT Pupuk Iskandar Muda sebagai produsen pupuk bersubsidi akan melaksanakan pendistribusian pupuk bersubsidi jika sudah terbitnya keputusan dari pemerintah setempat, yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Aceh. Gambaran umum daerah penelitian. Kecamatan Dewantara adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Luas Kecamatan Dewantara 3.947 hektar dan berada pada ketinggian 4,3 meter dari permukaan laut, sehingga termasuk dataran rendah dengan curah hujan rata-rata 166 mm per tahun dan suhu udara berkisar antara 21 derajat Celcius sampai dengan 33 derajat Celcius.
PT Pupuk Iskandar Muda didirikan pada tanggal 24 Februari 1982 dan mulai beroperasi secara komersil sejak 1 April 1985. PT Pupuk Iskandar Muda merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia Persero di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang industri kimia, khususnya memproduksi pupuk. Dengan rencana pemerintah tentang tercapainya kedaulatan pangan di Indonesia, maka pupuk merupakan salah satu sarana produksi pertanian yang strategis dalam mendukung program kedaulatan pangan di Indonesia karena dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak. Pabrik PT Pupuk Iskandar Muda memproduksi jenis pupuk yaitu pupuk urea, pupuk NPK, dan pupuk polifit. Pupuk urea dalam pemasarannya ke konsumen terbagi dua, yaitu pupuk urea non-subsidi dan pupuk urea bersubsidi, di mana pupuk urea bersubsidi ialah pupuk yang mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga para petani dapat membeli pupuk urea bersubsidi dengan harga yang terjangkau. Pelaksanaan distribusi pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda. Dalam memasarkan produk yaitu pupuk urea, PT Pupuk Iskandar Muda melaksanakan dua metode yaitu pemasaran urea bersubsidi dengan sistem tertutup melalui sistem elektronik yaitu ERDKK, di mana ERDKK adalah bentuk lain dari rencana definitif kebutuhan kelompok atau yang disingkat dengan RDKK yang berupa web base, dan pemasaran urea non subsidi dengan pembelian langsung ke PT Pupuk Iskandar Muda. PT Pupuk Iskandar Muda melaksanakan distribusi pupuk urea bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAK/Per/2/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. PT Pupuk Iskandar Muda memprioritaskan kebutuhan pupuk dalam negeri sesuai alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan surat keputusan realokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Departemen Pemasaran PT Pupuk Iskandar Muda untuk menyiapkan stok pupuk urea bersubsidi agar cukup untuk kebutuhan di masing-masing wilayah pemasaran. Penyusunan alokasi pupuk urea bersubsidi. Alokasi pupuk urea bersubsidi untuk sektor pertanian di setiap wilayah ditetapkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Pertanian, di mana Menteri Pertanian menetapkan jumlah alokasi pupuk urea bersubsidi untuk masing-masing provinsi berdasarkan atas pertimbangan usulan dari rekapitulasi RDKK serapan urea bersubsidi tahun sebelumnya dan ketersediaan anggaran subsidi pupuk. Kemudian, setelah Menteri Pertanian menetapkan jumlah alokasi pupuk urea bersubsidi untuk masing-masing provinsi, maka selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi, di mana Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi menetapkan jumlah alokasi pupuk urea bersubsidi untuk masing-masing wilayah, kabupaten atau kota. Setelah Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi menetapkan jumlah alokasi pupuk urea bersubsidi untuk masing-masing wilayah, kabupaten atau kota, maka selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten Aceh Utara, di mana Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten Aceh Utara menetapkan jumlah alokasi pupuk urea bersubsidi untuk masing-masing wilayah kecamatan. Secara rinci, penyaluran pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda di Kecamatan Dewantara ialah sebagai berikut. Diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten Aceh Utara perihal jumlah alokasi pupuk urea bersubsidi untuk masing-masing wilayah kecamatan, maka PT Pupuk Iskandar Muda sebagai produsen yang berada di lini 1 menyediakan pupuk urea bersubsidi sesuai dengan jumlah alokasi yang telah ditetapkan. Kemudian, distributor yang berada di lini 3 melakukan penebusan pupuk urea bersubsidi ke produsen, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda. Penebusan pupuk urea bersubsidi oleh distributor dilakukan melalui suatu sistem yang bernama WCM Pupuk Indonesia, di mana WCM atau Web Commerce Pupuk Indonesia adalah aplikasi yang digunakan untuk proses penebusan pupuk subsidi, proses pembayaran, dan proses pelaporan penyaluran pupuk bersubsidi. Pada sistem WCM Pupuk Indonesia, tersedia jumlah alokasi pupuk urea bersubsidi per bulan di setiap kecamatan sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten Aceh Utara. Kemudian, distributor di lini 3 melakukan penebusan pupuk urea bersubsidi melalui aplikasi WCM Pupuk Indonesia.
Apabila produsen yaitu PT Pupuk Iskandar Muda menyetujui penebusan, maka produsen mengeluarkan kode booking yang dimana kode booking tersebut merupakan alat bukti untuk melakukan pembayaran di bank yang telah direkomendasikan. Kemudian, distributor di lini 3 melakukan pembayaran dengan harga sesuai dengan jumlah pemesanan atau penebusan pupuk urea bersubsidi. Setelah pembayaran selesai dan terverifikasi oleh Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Iskandar Muda, maka akan dikeluarkannya sales order atau yang biasa disebut dengan SO. Kemudian, distributor yang berada di lini 3 membawa sales order atau SO dan SPM yaitu surat perintah muat ke produsen di lini 1 yaitu PT Pupuk Iskandar Muda, di mana SO dan SPM digunakan sebagai permohonan untuk pengambilan pupuk urea bersubsidi agar dapat didistribusikan ke pengecer. Pendistribusian pupuk urea bersubsidi dari lini 1 menuju gudang milik distributor di lini 3 menggunakan transportasi truk. Kemudian, distributor di lini 3 melakukan pendistribusian pupuk urea bersubsidi ke pengecer resmi yang berada di lini 4 yang telah melakukan surat perjanjian jual beli atau SPJB dengan distributor. Kemudian, pengecer yang berada di lini 4 menjual pupuk urea bersubsidi untuk petani yang tergabung di dalam kelompok tani yang terdaftar di RDKK. Setelah itu, produsen yaitu PT Pupuk Iskandar Muda, distributor di lini 3, pengecer di lini 4 bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan dan pendistribusian pupuk urea bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 tepat dan tidak menjual pupuk urea bersubsidi dengan harga yang tidak melebihi head. Alokasi pupuk urea bersubsidi pada tahun 2020 untuk Kecamatan Dewantara dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel 5.1, alokasi pupuk urea bersubsidi Kecamatan Dewantara untuk tahun 2020 diketahui bahwa jumlah alokasi pupuk urea bersubsidi berjumlah 177 ton. Adapun realisasi pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda melalui pembelian pupuk urea bersubsidi oleh distributor di Kecamatan Dewantara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel diketahui bahwa jumlah realisasi pupuk urea bersubsidi untuk wilayah Kecamatan Dewantara berjumlah 177 ton. Sesuai dengan data yang diperoleh dari VPSDM PT Pupuk Iskandar Muda, pada bulan Oktober tidak ada penebusan dari distributor, sehingga tidak terjadi realisasi terhadap alokasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara di bulan Oktober. Hal ini menyebabkan jatah pupuk urea bersubsidi di bulan November bertambah dari yang awalnya 15 ton menjadi 40 ton. Dapat dikatakan bahwa pada bulan November terjadi penambahan sebanyak 25 ton pupuk urea bersubsidi. Kondisi seperti ini dapat disebut dengan realokasi, di mana disebutkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020 bahwa realokasi antar waktu dapat dilakukan dengan memanfaatkan sisa alokasi bulan sebelumnya dan atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 tahun. Pelaksanaan distribusi pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda di Kecamatan Dewantara berdasarkan indikator 6 tepat. Untuk menganalisis pelaksanaan distribusi pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda di Kecamatan Dewantara sudah berdasarkan indikator 6 tepat, maka peneliti menyebarkan kuesioner kepada sampel berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner. Uji yang akan dilakukan ialah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan untuk uji korelasi menggunakan uji korelasi Spearman. Tabel 5.3 hasil uji validitas indikator 6 tepat menunjukkan bahwa nilai R hitung pada setiap variabel lebih besar dibandingkan dengan R tabel yaitu 0,25. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang diuji dinyatakan valid. Tabel 5.5 hasil total uji reliabilitas indikator 6 tepat menunjukkan bahwa nilai R hitung pada setiap variabel lebih besar dibandingkan dengan nilai R tabel yaitu 0,25. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang diuji dengan menggunakan uji Alpha-Cronbach dinyatakan reliable, sehingga instrumen kuesioner yang digunakan untuk menganalisis distribusi pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda di Kecamatan Dewantara berdasarkan indikator yang ditetapkan reliable dan layak dipergunakan untuk penelitian. Tabel 5.6 One Sample Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan bahwa nilai SIK pada tabel 0,231 lebih besar
dibandingkan dengan nilai alfa sama dengan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara distribusi residual dengan distribusi normal atau data residual model terdistribusi normal. Untuk variabel tepat jenis, kriteria tingkat kekuatan korelasi. Tabel 5.7 hasil uji Spearman prinsip tepat jenis menunjukkan bahwa variabel prinsip tepat jenis memiliki tingkat kekuatan korelasi yang tinggi dengan variabel prinsip tepat jumlah. Dan variabel prinsip tepat harga, variabel prinsip tepat tempat, variabel prinsip tepat waktu, variabel prinsip tepat mutu memiliki tingkat kekuatan korelasi yang rendah dengan variabel prinsip tepat jumlah. Kriteria arah korelasi. Berdasarkan angka hasil tingkat kekuatan korelasi, dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bernilai positif sehingga hubungan kedua prinsip tersebut bersifat searah atau jenis hubungan searah. Kriteria signifikansi korelasi dapat dilihat dari tabel sig to tail. Masing-masing variabel yang dihubungkan bernilai lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara prinsip yang dihubungkan. Untuk variabel tepat jumlah, kriteria tingkat kekuatan korelasi. Tabel 5.8 hasil uji Spearman prinsip tepat jumlah menunjukkan bahwa tingkat kekuatan korelasi variabel prinsip tepat jumlah memiliki tingkat kekuatan korelasi yang sedang dengan variabel prinsip tepat harga, variabel prinsip tepat waktu, dan variabel prinsip tepat mutu. Dan korelasi variabel prinsip tepat jumlah memiliki tingkat kekuatan korelasi hampir tidak ada korelasi dengan variabel prinsip tepat tempat. Kriteria arah korelasi. Berdasarkan angka hasil tingkat kekuatan korelasi, dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bernilai positif, sehingga hubungan kedua prinsip tersebut bersifat searah atau jenis hubungan searah. Kriteria signifikansi korelasi dapat dilihat dari tabel sig to tail masing-masing variabel yang dihubungkan, yaitu variabel prinsip tepat harga, variabel prinsip tepat waktu, dan variabel prinsip tepat mutu bernilai lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antar prinsip yang dihubungkan. Akan tetapi, hal yang berbeda terjadi pada korelasi antar variabel prinsip tepat jumlah dengan variabel prinsip tepat tempat, bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara prinsip yang dihubungkan. Untuk variabel tepat harga, kriteria tingkat kekuatan korelasi. Tabel 5.9 hasil uji Spearman prinsip tepat harga menunjukkan bahwa tingkat kekuatan korelasi variabel prinsip tepat harga memiliki tingkat kekuatan korelasi yang rendah dengan variabel prinsip tepat tempat, variabel prinsip tepat waktu, dan variabel prinsip tepat mutu. Kriteria arah korelasi. Berdasarkan angka hasil tingkat kekuatan korelasi, dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bernilai positif, sehingga hubungan kedua prinsip tersebut bersifat searah atau jenis hubungan searah. Kriteria signifikansi korelasi dapat dilihat dari tabel sig to tail masing-masing variabel yang dihubungkan bernilai lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara prinsip yang dihubungkan. Untuk variabel tepat tempat, kriteria tingkat kekuatan korelasi tabel 5.10 hasil uji Spearman prinsip tepat tempat menunjukkan bahwa tingkat kekuatan prinsip korelasi variabel prinsip tepat tempat memiliki tingkat kekuatan korelasi yang sedang dengan prinsip tepat mutu, dan korelasi variabel prinsip tepat tempat memiliki tingkat kekuatan korelasi hampir tidak ada korelasi dengan variabel prinsip tepat waktu. Kriteria arah korelasi. Berdasarkan angka hasil tingkat kekuatan korelasi, dapat disimpulkan bahwa masing-masing angka bernilai positif sehingga hubungan kedua prinsip tersebut bersifat searah atau jenis hubungan searah. Kriteria signifikansi korelasi dapat dilihat dari tabel sig to tail. Pada korelasi antar variabel prinsip tepat tempat dengan variabel prinsip tepat mutu, terdapat korelasi yang signifikan antar prinsip yang dihubungkan. Kemudian, pada korelasi antara variabel prinsip tepat tempat dengan variabel prinsip tepat waktu, tidak terdapat korelasi yang signifikan antar prinsip yang dihubungkan. Untuk variabel tepat waktu, kriteria tingkat kekuatan korelasi. Tabel 5.11 hasil uji Spearman prinsip tepat waktu menunjukkan bahwa tingkat kekuatan korelasi variabel prinsip tepat waktu memiliki tingkat kekuatan korelasi yang sedang dengan
variabel prinsip tepat mutu. Kriteria arah korelasi. Berdasarkan angka hasil tingkat kekuatan korelasi, dapat disimpulkan bahwa masing-masing angka bernilai positif, sehingga hubungan kedua prinsip tersebut bersifat searah atau jenis hubungan searah. Kriteria signifikansi korelasi dapat dilihat dari tabel Six-to-Tail. Pada korelasi antar variabel prinsip tepat waktu dengan variabel prinsip tepat mutu, terdapat korelasi yang signifikan antar prinsip yang dihubungkan. Kesimpulan. Yang pertama, pelaksanaan distribusi pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda di Kecamatan Dewantara berjalan sesuai dengan teknis pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi yang telah pemerintah tetapkan. Yang kedua, berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner pelaksanaan distribusi pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda sudah memenuhi prinsip 6 tepat. Untuk prinsip tepat jenis, sebanyak 60 sampel menyatakan sikap setuju atau sebesar 100% menyatakan sikap setuju terhadap pelaksanaan distribusi pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda memenuhi prinsip tepat jenis. Untuk prinsip tepat jumlah, sebanyak 54 sampel atau sebesar 90% menyatakan sikap setuju dan 6 sampel atau sebesar 10% menyatakan sikap netral terhadap pelaksanaan distribusi pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda memenuhi prinsip tepat jumlah. Untuk prinsip tepat harga, sebanyak 53 sampel atau sebesar 88,33% menyatakan sikap setuju dan 7 sampel atau sebesar 11,66% menyatakan sikap netral terhadap pelaksanaan distribusi pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda memenuhi prinsip tepat harga. Untuk prinsip tepat tempat, sebanyak 58 sampel atau sebesar 96,66% menyatakan sikap setuju dan 2 sampel atau sebesar 3,33% menyatakan sikap netral terhadap pelaksanaan distribusi pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda memenuhi prinsip tepat tempat. Untuk prinsip tepat waktu, sebanyak 56 sampel menyatakan sikap setuju atau sebesar 93,33% menyatakan sikap setuju dan 4 sampel atau sebesar 6,66% menyatakan sikap netral terhadap pelaksanaan distribusi pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda memenuhi prinsip tepat waktu. Untuk prinsip tepat mutu, sebanyak 51 sampel atau sebesar 85% menyatakan sikap setuju dan 9 sampel atau sebesar 15% menyatakan sikap netral terhadap pelaksanaan distribusi pupuk urea bersubsidi PT Pupuk Iskandar Muda memenuhi prinsip tepat